Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran pagi ini adalah atau siang ini adalah fikih. Kita berada di dalam kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan judul kitab Tanbihul Afham. Kita masuk di babu dukhulil khala wal istitabati. Masuk bab masuk khala wal istitabah dan istinja. Atau bahasa Indonesianya apa istinja itu? Pak Kaon, apa Pak Kaon? Cawi bahasa Indonesia, bahasa Jawanya cawi. Bahasa Indonesianya? Al-khala'u bil mad. Khala' itu apa? Dengan dipanjangkan lamnya khala. Khala adalah al-makanul khali, tempat yang kosong. Jadi bab masuk tempat kosong. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini al-makanul al-ma'idda liqada'i hajatihi, tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat. Bahasa Arabnya khala. Mungkin bahasa kita itu WC. Nah, di bahasa Arabnya khala. Khala itu WC atau tempat buang hajat. Al-baulu abil ghaitu, baik itu kencing maupun BAB. Nah, yusam summiya bihi, maka dinamakan dengan khala. Jadi ada bab masuk WC. Lianna muridal hajah yutlabu al-makan al-khali liqada'iha. Karena orang yang ingin buang hajat, pasti dia akan mencari tempat yang kosong untuk buang hajat. Wal istitabah, kalau istitabah berasal dari kata toba, kalau ditambah alif, sin dan ta, itu artinya berusaha untuk thayyib. Di sini talabut thayyib, berusaha untuk memperbaiki atau menjadikan bersih. Wal muradu huna, yang dimaukan di sini, di bab ini tathhirul kubul wad dubur, yaitu mensucikan kubul, pembuangan depan, wad dubur, pembuangan belakang. Min atharil bauli awil ghaiti, dari bekas kencing ataupun bekas BAB. Bihajarin aw ma'in, pakai batu atau pakai air, itu namanya istitabah. Li'annahu thayyibul mahal minal khubthi at-tari alaihi, karena di situ harus dibersihkan dari kotoran yang muncul setelah atau yang tersisa setelah kencing atau BAB. Wa syariatul islamiyatu, syariat Islam, walillahil hamd, kamilatun, agama Islam itu alhamdulillah sangat sempurna. Fil ibadati, baik dalam masalah ibadah, wal muamalat, maupun muamalah hubungan sesama. Wal adab, demikian juga sempurna dalam masalah adab. Wal akhlak, dan akhlak. Fama min syai'in yanfa'un nasu fi dzalika
maka tidak ada suatu yang bermanfaat pada manusia illa bayyanathu aidan, kecuali pasti diterangkan segala yang bermanfaat pada manusia diterangkan. Wa hadzarat minhu, dan diberi perhatian, diperingatkan dari segala yang membahayakan. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Salman radhiyallahu an, dari sahabat Salman Al-Farisi, ya, orang Persia. Annal musyrikin qalu lahu, bahwa orang musyrikin berkata pada Salman, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah, apakah nabi kalian telah mengajarkan pada kalian segala sesuatu sampai urusan BAB? Faqala, maka Salman menjawab, ajal, benar. Laqad nahana, sungguh Rasulullah melarang kami, an nastaqbilal kiblata, ketika BAB menghadap kiblat. Ligha'itin, apakah kita BAB ketika BAB, au baulin, atau ketika kencing. Au nastanji bil yamin, kami juga dilarang untuk istinja pakai tangan kanan. Au nastanji bi aqal min salasati ahjarin, kami juga dilarang istinja kurang dari 3 batu. Au nastanji bi raji'in au bi idhamin, atau bi azmin, kami juga dilarang istinja pakai kotoran atau pakai tulang. Ini penjelasan tentang al-hadithul awal, hadis pertama di bab ini, dan hadis 11 dari awal. Berarti kita sudah belajar 10 hadis mengenai wudu, ya, sudah kita praktekkan. Hadis ke-11 atau hadis pertama di bab ini, an Anis bin Malikin radhiyallahu an. Itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, beliau kalau masuk khala, qala, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubsi dan khaba'is. Dan menafsirkan dari jin, laki-laki dan perempuan. Kita coba lihat footnote-nya, ya. Buat Muslim, hadis dari Salman tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhrajahu Muslim biraqmin, dengan nomor 262, bab istitobah, bisa dilihat di kitabnya. Kitab Imam Muslim ini disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau ketika menjelaskan hadis Salman tadi, ajma'al ulama'u, para ulama ijma', sepakat, ya, ala annahu manhiyun anil istinja bil yamin, bahwa istinja pakai tangan kanan, semua ulama sepakat itu haram, tidak boleh. Indal jamahiri, di kalangan jumhur. Ala annahu nahyun, ala annahu nahyu tanzihin. Tapi bukan, kalau di kalangan jumhur itu bukan larangan haram, tapi namanya larangan tanzih. Wa adabin, dan larangan ta'dib, adab. La nahyu tahrim, bukan larangan tahrim, bukan larangan haram. Wa dhahaba ba'du ahli zahiri ila annahu haramun. Kalau ahli zahir
berpendapat itu hukumnya haram. Istinja pakai tangan kanan. Di antara yang ahlu dhahir itu Ibnu Hazm. Ya. Qala ashabuna, berkata sahabat kami, wa yustahabbu, dan disunahkan, alla yasta'inu atau yasta'ina bil yadil yumna fi syai'in min umuril istinja illa li'udhrin. Disunahkan untuk tidak membantu ketika istinja itu dengan tangan kanan. Tangan kanannya bantu, itu tidak boleh. Dalam ketika istinja kecuali uzur. Nah, faida istanja bima'in sabbahu bil yumna wa masaha bil yusra. Nah, apabila orang itu istinja atau cawi pakai air, maka tangan kanannya itu menuangkan airnya ke tempat yang dibersihkan, wa masaha bil yusra, dan menggosok dengan tangan kiri. Tidak boleh dibantu oleh tangan kanannya ketika menggosoknya atau ketika memegangnya. Nanti ada larangan memegang. Wa idza istanja bihajarin, ini kalau tadi pakai air, tangan kanannya yang nuang. Sekarang wa idza istanja bihajarin, kalau cawinya pakai batu, fa in kana fid dubur, kalau itu di dubur belakang, masa biasarihi, digosokkan pakai tangan kiri. Nah, wa in kana fil kubul, kalau di depan, terutama kalau laki-laki, ya. Kalau di depan, wa amkanahu wad'al hajar, kalau dimungkinkan bisa meletakkan batu al ardi, di bawah. Nah, diletakkan batunya di bawah. Au baina qadamaihi, kalau enggak bisa ditanam, dijepit oleh kedua kakinya. Baitu yata'ati masahu amsakadzar biasarihi, untuk menggosok kemaluannya pakai tangan kiri. Bisa ya? Bayangkan. Paham ya? Dalam? Oh ya, tak ulang ya. Nah, ini kalau kencing ya, kalau BAB tinggal. Sekarang kalau kencing, kan biasanya lemes. Kubulnya itu lemes habis kencing. Caranya kata beliau supaya tidak melibatkan tangan kanan. Karena kalau pakai tangan kanan kan tangan kanannya ikut itu. Caranya kata beliau, batunya ditanam di tanah. Atau kalau nggak mau ditanam di tanah, batunya dikempit, dijepit oleh kedua kakinya. Kemudian didekatkan kemaluannya dan digosokkan oleh tangan kirinya. Digosokkan oleh tangan kiri ke batunya. Karena kalau dipegang oleh tangan kanan pegang batu, nanti itu berarti gosoknya istinjanya pakai tangan kanan. Dan bisa jadi yang tangan kirinya diem, ya. Yang gosokkan pakai tangan kanan. Nah itu tidak boleh. Sementara kalau dibalik ya tidak bisa. Misalnya tangan kanan yang pegang kemaluannya, tangan kiri yang gosok, itu nggak boleh, kena ada hadis larangan menyentuh kemaluan pakai tangan kanan. Saya takut. Nah, dalam
Bisa, nanti bisa besar, tidak harus kecil. Karena di situ yang dituju bukan bentuk batunya, tapi basuhannya, gosokannya. Selama digosok 3 kali gosokan, itu sama dengan 3 batu. Itu. Dan tidak harus batu, bisa bata misalnya, atau tisu. Sekarang misalnya pakai tisu. Gimana caranya? Nah, sementara pegang tangan kanan tidak boleh, pakai tangan kanan tidak boleh. Nah, pakai tisu ya lebih sulit lagi daripada pakai batu, ya. Fa in lam yumkinhu dzalika, kalau seperti itu tidak bisa, wattarra ila hamlil hajar, dan terpaksa, ittarra itu terpaksa untuk memegang batu. Caranya kalau terpaksa nih ya, itu tadi yang terbaik, batunya taruh. Kalau memang terpaksa, ngempit tidak bisa, malah geblat misalnya. Kalau di kamar mandi sekarang juga susah naruh batu, nanam batu susah. Kalau memang terpaksa, maka tangan kanannya pegang batu. Hamalahu biyaminihi, dipegang batunya oleh tangan kanan. Wa amsaka dzakara, dan ditahan kemaluannya oleh tangan kiri. Karena nggak apa-apa kalau tangan kiri pegang kemaluan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh pakai tangan kanan. Wa masaha biha, dan yang digerakkan yang mana Pak Ahmad? Batunya apa kemaluannya? Batunya salah. Batunya salah. Malah itu namanya gosok istinja pakai tangan kanan, itu namanya. Pakai tangan apa tadi? Kiri. Bisa bayangkan. Nah, ini Imam Ahlus Sunnah ini yang jelaskan. Siapa ini? Imam Nawawi rahimahullah. Dan kata beliau ini ijma, ini sepakat. Begitu caranya. Jadi tangan kanannya pegang batu, jangan sampai gerak. Karena kalau gerak, dia kena larangan istinja pakai tangan kanan. Tidak boleh kan. Mana hadisnya? Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Sinten Pak Masar? Salman. Hadis Salman. Nah, wala yuharrikil yumna. Ini diterangkan di sini. Dan jangan sampai menggerakkan tangan kanan. Nah, jangan sampai menggerakkan tangan kanan. Karena dia cuma nahan batu. Nah, karena nggak bisa ditanam dan nggak bisa dijepit oleh kakinya. Hadza huwa shawab, kata beliau. Inilah yang benar. Nah, di Syarah Muslim jilid 3 halaman ini. Waqala Nawawi, dan beliau juga mengatakan rahimahullah, wa hadzal adabu, dan adab ini sangat mulia dan sangat penting karena ini bimbingan Islam, ajaran Rasul, barokah ketika diamalkan dengan niat ingin menegakkan sunnah pada dirinya, ingin mengamalkan sunnah pada dirinya, apalagi ngaku ahlus sunnah. Nah, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, cara istinja nggak bisa. Nah, wa hadzal adabu, dan adab ini majma'un. Cara ini sudah disepakati ala istihbabihi, atas sunnahnya, wala farqa fihi, dan tidak dibedakan oleh para ulama bainal bunyan wasakha, apakah di tempat bangunan atau di tanah lapang di luar. Nah, caranya seperti itu.
Ini sedikit komentar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis Salman yang diriwayatkan Imam Muslim. Kita kembali ke hadis nomor 1 tadi. Kalau Rasulullah masuk khala membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Yang pertama hadis tadi dari Anas ya. Rawi hadis ini adalah Anas ibnu Malikin, Anas bin Malik. Kalau dibalik ini imam Darul Hijrah, imam Madinah. Kalau dibalik sinten Mas Gun, Pak Gun. Nah dibalik pripun iki? Kalau dibalik gimana Pak Kahono, Mbak Kahono? Anas bin Malik ini sahabat pembantu Rasulullah. Kalau dibalik, bukan balik ya? Malik bin Anas. Tapi Malik bin Anas, niku imam Ahlus Sunnah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam yang 4. Itu sinten? Imam Malik bin Anas. Tapi kalau Anas bin Malik itu sahabat bin Nadar Awil Hamzah Al-Ansari Al-Hasraji. Beliau orang Ansor, orang Madinah asli, Hasraji. Nah, tuki kabilah Hasraj. Atat bihi ummuhu, ibunya membawa Anas, masih usia 10 tahun. Dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Walahu asru sinin, beliau usia 10 tahun. Hina qadaman Nabi SAW al-Madinah, ketika Rasul masuk Madinah. Sudah hijrah ke Madinah, kemudian Ummu Sulaim mengantarkan putranya. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hadza Anasun, ini Anas. Gulamun yahdimuka, ini anak mau menjadi pembantumu. Nah, menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu beliau. Wada'alahu, dan Rasul mendoakan Anas dengan doa, Allahumma akfir ma'lahu, ya Allah, banyaklah hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa adkhalahu al-jannata, dan masukkan ke surga. Insyaallah doanya ya. Qala Anas, maka Anas berkata, fara'aitu itsnaini wa ana arju tsalitsa. Aku melihat 2 kali, aku ingin yang ketiga. Maksudnya mungkin doanya itu ya. Falaqad dafantu lisalbi siwa waladi. Sungguh aku telah mengubur anak yang dari sulbiku, dari tulang punggungku, mi'ata wa khamsina wa isrin, 125 anak putranya yang beliau yang wafat. Nah, banyak ini lah, pondok ini sudah besar pondoknya ya. Putranya tak ini segini, masya Allah. Ini doa dari Nabi. Jadi ini tidak 2 cukup gitu ya. Wa inna ardi litasmira fis sanah marrataini. Wa inna ardi latasmiru fis sanah marrataini. Dan kebunku itu setahun buahnya 2 kali. Lainnya berapa? Sekali. Nah, wa baqiya khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sinin, beliau membantu Rasulullah selama 10 tahun. Nah, hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau wafat.
Berarti Rasul wafat, Anas usia berapa? 2 tahun, 20 ya. Kan 10 masuk, 10 jadi pembantu Rasul. Wa aqama ba'dahu fil Madinah, dan beliau tinggal di Madinah. Summa nazala Basrah, kemudian pindah ke Basrah. Wa mata fiha sanata 93. Beliau wafat di Basrah tahun 93 Hijriah. Nah, dan kita sangat berkepentingan mengerti sirah, karena sirah ini sepertiga dari agama. Asyarhul Ibn Ali, sekarang penjelasan secara global. Al-amakinul mutma'iddatu liqada'il hajah, tempat untuk buang hajat, WC misalnya. Amakinun khabithatun, itu tempat jelek, tempat yang jelek. Fahiya ma'was syayatin, dan itu tempat tinggalnya syaitan. Nah, banyak orang malah kerasan diindah ya, biasanya diperindah, dirias sedemikian rupa sampai kerasan di sana ya. Apa faedahnya kerasan di tempat syaitan? Nah, kalau di tempat sholat kayak kebakaran, kayak apa? Duduk di api. Begitu salam melencing, katanya lamcing. Gak kerasan. Begitu salam, Anda ada zikir, langsung keluar. Tapi kalau di kamar mandi ya sama nyanyi-nyanyi, boros air, lama. Nah, coba kita perhatikan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik penggunaan air, cara masuk, ya, cara keluar. Li'annahum hubsun. Kenapa syaitan itu tinggal di WC? Kenapa WC jadi tempat tinggalnya syaitan? Li'annahum hubsun, karena syaitan itu jelek. Ya'lafunal khabitha. Namanya jelek itu pasti senangnya di tempat jelek. Nah, sampai diterangkan di hadis lain ketika Syekh menjelaskan hadis lain tentang anjing. Anjing itu hewan yang paling jelek, maka tidak ada yang senang memelihara anjing kecuali orang-orang yang jiwanya jelek. Nah, kenapa? Karena Allah berfirman, al-khabithuna lil-khabaithi. Orang jelek, yang jelek-jelek itu untuk yang jelek-jelek. Kalau di sini pasangan ini ya, laki-laki jelek, jodohnya pasti jelek. Kalau ingin istri salihah, ya dirinya harus jadi saleh dulu. Nah, demikian juga dibalik, kalau wanita ingin suami yang saleh, dirinya harus salihah dulu. Mana dalilnya? Ini ayat. Al-khabithuna lil-khaba'ith, lil-khabithati. Dan ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jal. Orang yang hatinya bersih, itu kumpulnya dengan orang yang bersih hatinya. Tapi orang yang hatinya kotor, itu tidak senang, tidak enak, tidak nyaman kumpul dengan orang-orang baik. Masih sana sini. Nah, masih tola-tole, masih pramukaan, sana senang, sini senang. Yang sunnah iya, yang bid'ah iya. Nah, fakana minal munasibi, maka termasuk kesesuaian an yalja'al insan ilallahi ta'ala inda dukhulil khala. Sehingga karena orang itu mau buang hajat masuk ke tempat syaitan, tempat setan,
Maka yang paling sesuai orang itu hendaknya berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan dari gangguan syaitan laki-laki dan perempuan. Yang beliau baca apa? Minal khubthi wal khaba'is. Itu banyak ditafsirkan dari setan laki-laki dan perempuan. Fayas'aluhul ismatu, maka dia meminta kepada Allah al-ismah. Fayas'aluhu al-ismata, dia minta kepada Allah itu ismah. Ismah itu penjagaan. Biasanya orangnya disebut maksum, ya, orangnya terjaga. Mohon kepada Allah penjagaan minasyayatin, dari syaitan. Nah, dzikranihim wa inasihim, baik setan laki-laki maupun setan perempuan. Diajak nyanyi-nyanyi di situ, diajak lama-lama di situ. Amin minasyirki kullihi wa ahli, atau berlindung dari kesyirikan semuanya dan berlindung dari seluruh dari pelaku-pelaku kesyirikan. Wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu yuhaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu idza kana arada dakhala al-khala, bahwa kalau dia hendak masuk, jadi bacanya di luar sebelum masuk. Kata beliau idza arada dukhul al-khala, kalau hendak masuk khala, yaqulu inda duhulihi, ketika mau masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Jadi khubthi apa tadi? Aku berlindung kepadamu dari apa ini? Setan laki-laki, wal khaba'is, setan perempuan. Fawaidul hadis, faedah hadis ini. Isti'abus syari'atil islamiyati, sempurnanya cakupan syariat Islam. Ya, syariat Islam itu paling sempurna, bahkan dibanding dengan seluruh syariatnya nabi-nabi sebelumnya, paling sempurna adalah syariatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah Rasul terbaik dari seluruh Rasul, maka kitabnya juga kitab terbaik dari seluruh kitab. Maka hasil didikan Rasul terbaik dengan kitab terbaik menjadi umat terbaik dibanding umat-umat nabi-nabi dan Rasul sebelumnya. Rasulullah bersabda, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini umat terakhir, tapi kita ini umat yang diutamakan. Yang masuk surga dulu itu bukan Nabi Adam dan umatnya. Siapa? Rasulullah SAW dan umatnya. Hadis ini menerangkan bahwa sempurnanya syariat Islam mencakup apa? Li jami'il adat an-nafi'ah. Mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Sudah diterangkan semuanya. Dan yang berbahaya juga diterangkan. Yang harus ditinggalkan, diterangkan. Asani, yang kedua, masru'iyatud du'a. Disyariatkan berdoa. Inda duhulil makanil ma'idda liqada'il hajah. Ketika mau masuk tempat buang hajat. Dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ada hadis lain, cuma ini yang paling sahih, karena kitab ini adalah kitab paling sahih. Nah, al-thalithu, yang ketiga, anna jami'al khalqi, bahwa seluruh makhluk muftakiruna ilallah, butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Fi daf'i ma yu'dhi, untuk menghindari apa yang mengganggunya, au yadurruhum, atau yang membahayakan.
Apalagi lawannya tidak kelihatan, sementara dia melihat kita. Nah, itu hadis pertama di dalam bab ini. Bab apa ini? Dukhulul khala, masuk kamar mandi. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Ayyub bin Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita, kalau kalian mau buang hajat, BAP, fala tastaqbilul kiblata, jangan menghadap kiblat. Bighaitin, ketika buang hajat atau BAP. Wala baulin, demikian juga ketika kencing. Wala tastadbiruha, jangan membelakangi. Jangan menghadap dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarfiku, tapi hendaknya menghadap ke timur. Au gharribu, atau menghadap ke barat. Nah, Rasul bersabda ini posisinya di mananya Ka'bah? Di selatan apa di utara? Utara, karena ini di Madinah ya. Madinah itu kalau selatannya itu ya Yaman itu. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadanna asyam, kemudian kami datang ke Syam. Fawajadna marahido, kami lihat, kami dapati WC di sana. Qad buniyat nahwal Ka'bah, ternyata dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami putar, kami palingkan. Wa nastaghfirullah azza wajal, dan kami istighfar kepada Allah azza wajal. Karena takut sudah ditulis dosa, maka beliau minta kepada Allah apa? Dihapus dosa-dosanya. Perawi hadis ini Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najjari. Beliau orang Najjar, musuh bebuyutannya Khazraj asalnya ya, sebelum datang Islam. Nah, sampai Yahudi di sana ada yang ngeblok Khazraj, ada yang ngeblok Najjar. Syahidal Aqabah, beliau menyaksikan perang Aqabah. Wa nazala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadamal Madinah. Beliau mendekat bersama Nabi semenjak Nabi masuk di Madinah. Hatta bana masjidahu buyutahu, sampai Nabi membangun masjidnya dan rumahnya. Wa ufai banihi bainahu wa baina Mus'ab bin Umair. Berarti Mus'ab ini orang Muhajirin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abu Ayyub dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini orang kaya ini. Orang kayanya Mekah. Kemudian hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Ini yang beliau wafat, tinggal sarung saja itu. Yang sahabat bingung ini, kalau diangkat kakinya terbuka, kalau diturunkan untuk menutup kakinya, kepalanya terbuka. Dan suruh angkat oleh Rasul, di bawah suruh kasih daun. Syahidah ghazwata Badr, beliau ikut perang Badar. Wa ma ba'dahu, dan perang-perang setelah Badar. Wa syahidal futuhat, dan beliau ikut perang yang banyak. Futuhat itu perang banyak. Walazimul wasbi, dan terus ikut perang. Falam yatakhallaf, beliau tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kita cuma bisa baca sejarahnya ya. Apa nggak bisa sekarang, Pak Ahmad? Bisa ya. Dengan nyebarkan kajian, nyebarkan sunnah, ngajak saudara-saudara untuk mengenal sunnah. Nah, itu pun kita nggak gampang ternyata ya. Hatta tu fi ghazwatil Konstantiniyah. Beliau wafat di perang Konstantin. Sanata isnataini wa khamsin, pada tahun 52. Nah, sinten niku Pak Gun. Sinten niku mboten sing pejah tahun 52. Siapa? Abu Ayyub. Nah, Al-Ansari. Ada perkataan Imam Syafi'i dari hadis Abu Ayyub ini. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fi mu'ridi kalamihi ala wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelaskan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastinja'ihi, dan ketika beliau menjelaskan istinja'nya Nabi. Faqala, beliau mengatakan al-Imam Asy-Syafi'i, fahtamala adabuhu lahum maknayaini. Kemungkinan maknanya dua, tentang menghadap dan membelakangi Ka'bah atau kiblat. Ahaduhuma, kata beliau, annahum innama kanu yazhabuna li hawaijihim fi sahra. Ini tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat itu kalau di tanah lapang. Dilarang oleh Rasul kalau di tanah lapang. Itu bisa bermakna dibawa makna itu. Artinya kalau di tanah, di bangunan itu tidak masuk. Lisi'ati sohra, karena luasnya padang pasir waktu itu. Walihufatil mu'ma'innah alaihim lisi'ati madzahibihim. Nah, summa qala wa katsiran ma yakunu zahibuna fi dhalikal hal sataran an musalli yara auratahu. Kenapa ada yang mengatakan karena untuk supaya tidak sampai melihat orang yang atau terlihat oleh orang yang sholat. Nanti kalau menghadap kiblat nanti auratnya kelihatan oleh orang sholat. Nah, baik aurat depan maupun aurat belakang. Itu makna pertama. Fa'umiru, maka mereka diperintah an yukrimu kiblat Allah, untuk memuliakan kiblat Allah. Karena kalau BAB itu amalan pembuangan. Ya. Sehingga yang dibaca tadi doa perlindungan. Sementara kalau amal soleh itu sunnahnya baca apa? Bismillah, ya. Mawudu, Bismillah. Amalan-amalan kebaikan sunnahnya Bismillah. Sampai ketika mau ngumpuli istrinya Bismillah. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini termasuk bentuk pemuliaan ketika beribadah.
ketika beribadah menghadap kiblat. Ini termasuk sunnah. Asalnya ibadah itu sunnahnya menghadap kiblat. Kecuali napa Pak Gun? Orang ibadah boleh membelakangi kiblat, bahkan harus. Napa Pak Gun? Kayak sholat kan menghadap kiblat. Walaupun wudu itu sunnahnya menghadap kiblat. Nah, tempat wudunya Pak Ahmad itu kurang pas. Benarnya yang benar taruh sebelah sini sehingga yang wudu itu kan ibadah ya. Itu menghadap kiblat. Nyembelih sembelihan aja disunahkan yang nyembelih itu menghadap kiblat. Baca bismillah. Napa Pak Gun? Ibadah yang harus membelakangi kiblat. Dereng nate panggil Pak Ahmad. Napa wali? Wajib itu. Khutbah. Iya Pak. Khutbah itu. Wa yasturu al-aurat, dan dalam rangka memuliakan dalam rangka memuliakan kiblat Allah dan dalam rangka menutup aurat dari orang sholat. Kalau orang sholatnya menghadap namanya orang sholat kan mesti menghadap kiblat, takut terlihat. Itu makna pertama, kata Al-Imam Syafi'i. Nah, sangat dibutuhkan itu kalau di tempat lapang, luas. Wa qad yahtamilu an yakuna nahahum an yastaqbilu ma ja'alu qiblatan fis sahra li ghaitin aw baulin li'alla yataghawwatu aw yubalu fil qiblati fatakunu qadara qudratun bidzalika aw min waraiha fayakunu min waraiha adzal musallin. Ya takut bikin bau orang yang sholat gitu. Takut menyakiti orang sholat. Tapi di atas tadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini kalau Imam Syafi'i ini beliau tidak mengatakan wajib di tempat lapang dan di tempat tertutup. Beliau Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib di sini. Yang kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi tadi, yang disepakati itu sunnahnya. Sunnahnya ketika orang BAB atau kencing di tempat terbuka atau di bangunan tidak membelakangi dan tidak menghadap ke kiblat. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau ini Hambali ya. Ba'da an saqa ahaditsan nahi wal ibaha, setelah Imam Ibnu Qudamah membawakan hadis-hadis tentang larangan menghadap dan membelakangi kiblat. Faqala, maka beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah, wa fihi jumi'a bainal ahadithi, maka dari hadis larangan dan pembolehan ini bisa dikompromi hadis-hadisnya. Nah, fayata'ayyanul masir ilaihi wa an Ahmad annahu yajuzu al-istidbar al-Ka'bah. Beliau menukil dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad membolehkan orang itu membelakangi Ka'bah di bangunan wal fadha dan di luar bangunan jami'an. Itu membelakangi. Kalau menghadap
itu yang nggak boleh. Kalau dari Imam Ahmad rahimahullah. 5 rawa Ibnu Umar, karena Imam Ahmad melihat hadis yang nanti akan dibahas, yaitu dari Ibnu Umar. Insyaallah hadis ketiga. Qala, berkata Ibnu Umar, raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Aku pernah naik di rumah suatu hari aku pernah naik di rumah Hafsah, saudara beliau. Fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi ala hajatihi, sedang buang hajat, mustaqbilas Syam, menghadap kemana ini? Ke utara. Mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Muttafaqun alaih. Ini yang dipegangnya oleh Imam Ahmad. Nah. Penjelasan hadis ini, sebentar ya, tinggal penjelasan. Kita selesaikan hadis kedua. Al-Ka'batul Azimah Baitullah. Ka'bah yang mulia, yang agung ini merupakan Baitullah. Falaha makanatun uzma, sehingga Ka'bah itu mempunyai derajat yang agung. Fi qulubil muslimin, di hati-hati kaum muslimin. Wa manzilatun ulya, dan punya derajat yang tinggi fil Islam, dalam Islam. Walihada aujaballahu alal muslimin, dari itu Allah wajibkan muslimin istiqbalaha untuk menghadap kiblat fi akmali halatihim, dalam keadaan tersempurna, yaitu sudah suci zahir dan batinnya. Zahirnya yaitu wudu, halat salah itu ketika salat. Allati hiya silatun, yang salat itu merupakan penyambung bainahum wa bainahu, antara hamba dengan Allah. Wa nazzahaha, maka Allah bersihkan Ka'bah itu, antakuna kiblatan lahum, untuk dijadikan kiblatnya orang yang sedang berhajat, hala baulihi aw ghaitihim, ketika kencing ataupun BAB. Au takuna khalfahum, atau di belakangi, ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan, tidak boleh membelakangi. Nah, wa ihtiraman, dalam rangka untuk memuliakan, menghormati. Ihtiram itu menghormati. Bahwa Abu Ayyub Al-Ansari yuhaddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di hadis ini Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menghadap kiblat atau membelakangi, dalam rangka penghormatan tadi. Halal bauli awil ghaiti, baik ketika kencing maupun ketika BAB. Lama tambani anhu hadis suratu min naqsin fi ta'zimihi. Kenapa dilarang? Karena itu dapat mengurangi keagungan, atau dapat mengurangi pengagungan, atau mengurangi penghormatan kepada yang terhormat, yaitu Ka'bah. Summa yursidu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membimbing ahla Madinah, penduduk Madinah, waman asbahum, dan yang seperti mereka, seperti yang selatannya, ya, ila an yattajihu nahwal masyriki wal maghribi, agar menghadapkan dirinya ke timur atau ke barat. Litakunal kiblatan aimanihim au syama'ilihim, supaya kiblat itu berada di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Wa yaqulu Abu Ayyub innahum qaddamu Syam. Di hadis tadi Abu Ayyub mengatakan bahwa beliau pergi ke Syam setelah dibukanya Syam. Bahwa jatuh fiha, maka beliau dapati di Syam marahida, WC bunyat kibalu antakuna Syam baldatan islamiyatan, qabla antakuna Syam baldatan islamiyatan.
WC sebelum Syam menjadi negara Islam. Kalau sekarang negara Islam apa bukan? Islam, seperti Suriah sekarang ya. Wattijahan nahwal kiblah, kemudian beliau dirubah untuk dihadapkan kepada yang timur atau barat, la yas'alullah al-maghfirah, dan beliau dan mereka minta ampun kepada Allah. Imma li'annahum lam yahuluha ila nahiyati ghair kiblah, karena mereka belum bisa merubah. Au li'anna inhirafum la yasulu bihi tamamul inhiraf anil kiblah, atau karena masih gak sempurna, mungkin masih miring-miring. Artinya di sini kalau kita kencing, jangan miring-miring ambil mana ke barat. Kalau di sini tidak ke agak nyerong ke arah barat, ya itu nggak boleh. Lisu'ubati dzalika, karena ini sempit, terlalu sempit. Nah, nggak boleh kalau seperti itu. Makanya dia minta ampun, istighfar, karena susahnya merubah WC-nya. Faedah hadis ini, satu, al-awwalu an-nahyu an istiqbalil kiblati. Hadis ini menerangkan larangan menghadap kiblat, istidbariha atau membelakangi, halal baul awil ghaid, ketika kencing atau ketika BAB. Wan nahyu lit-tahrim indal jumhur. Larangan di sini haram menurut jumhur. Asani, yang kedua, an-nahyu an-nahya amun, bahwa larangan ini umum fil fada'i wal bunyan, baik di tanah lapang atau di bangunan. Yang di rumahnya masih belum dirubah, segera dirubah. Yang asal itu yang ketiga, ta'zimul Ka'bah, pengagungan. Hadis ini menerangkan tentang pengagungan Ka'bah, wahtiramiha, dan penghormatannya. Ar-rabi'u, yang keempat, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan baiknya pengajaran Nabi. Li'annahu lamma dzakaral mamnu arsyada ilal jaizi. Karena beliau setelah menjelaskan yang dilarang, beliau menunjukkan yang boleh. Al-khamisu, yang kelima, annahu la karahata fi istiqbalis syamsi awil qamari halal bauli wal ghaiti. Yang kelima, bahwa tidak dimakruhkan ketika BAB atau kencing menghadap ke matahari atau menghadap bulan. Nah, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan amalan kita diridai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu